Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita di pembahasan mengenai matriks, itu tepatnya adalah di determinan dan inverse matriks. Untuk memulai perkuliahan kita hari ini, silahkan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita akan memulai pembahasan kita mengenai matriks kembali. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas itu adalah matriks, bagaimana bentuknya, kemudian bagaimana operasi pada matriks. Hari ini kita akan membahas mengenai determinan dan inverse matriks. Nah, ini matriks itu memiliki sesuatu ciri khas tertentu, yaitu yang disebut dengan determinan sama inverse. Kemudian determinan itu ketika kita mau mencari nilainya daripada matriks itu juga berbeda antara matriks berukuran 2x2, 3x3, 4x4 dan selanjutnya kayak gitu. Ketika misalnya di matriks 2x2 kita ingin mengetahui seberapa besar nilai determinan pada matriks yang kita miliki, maka bisa dapat dilakukan dengan cara anggap misalnya kita memiliki matriks kita adalah matriks A, maka kita bisa mendapatkan nilai determinannya itu adalah ketika matriks kita memiliki entry-entry-nya adalah A11, A12, A21, A22. Maka untuk mendapatkan nilai determinannya adalah kita mengalihkan diagonalnya, diagonal sebelah ini, diagonal ya, anggap ini misalnya adalah diagonal sebelah kanan, kemudian dia dikalikan, kemudian dia dikurangi dengan perkalian diagonal yang ini, yang dari kirinya, A21 dengan A12. Nah, ini. Itu untuk mendapatkannya. Sehingga dituliskanlah, ketika kita memiliki matriks A, maka determinannya dinotasikan dengan det A atau dengan tanda mutlak A. Sehingga ini dibacakan dengan det A itu adalah determinan dari A itu sama dengan A11 kali A12 dikurangi A21 kali A12. Nah, ini adalah determinan ketika matriks kita berukuran 2x2. Misalnya, kita memiliki matriks A dengan isinya adalah 4111, 4111, maka kita bisa mendapatkan nilai determinannya itu adalah dengan 4 dikali 1, kemudian dikurangi dengan perkalian antara 1 dengan 1. Sehingga det A itu sama dengan 4 kali 1 dikurangi 1 kali 1. Jadinya adalah 4 kurang 1 sama dengan 3. Lalu, ketika kita memiliki suatu matriks lagi, ini ukuran 2x2 juga, karena barisnya 2 dan kolomnya 2, maka kita bisa dapat menentukan nilai determinannya itu adalah dengan cara mengalihkan diagonalnya dan saling menguranginya. Jadi ini adalah min 5 kali 3 dikurangi 8 kali 2. Jadinya min 15 dikurang 16, jadinya adalah min 31. Dan inilah cara mencari determinan ketika ukuran matriks kita adalah 2x2. Nah, ini kita contohkan lagi. Jika kita memiliki suatu matriks ukuran 2x2 juga, maka ini bisa kita dapatkan determinannya dengan mengalihkan 7 dikali 4 dikurangi min 2 kali 5. Jadinya 28 dikurangi min 10. Akhirnya dia adalah min 38. Nah, ini untuk cara mencari determinan, det G. Boleh juga Anda mau menuliskannya adalah dengan G. Nah, ini. Tanda mutlak jadinya 7 kali 4 dikurangi min 2 kali 5 sama dengan 28 kurang min 10. Jadinya adalah 38. Ini juga sama. Cara maksudnya itu adalah determinan juga. Dan
Ini ketika matriks kita adalah 3 kali 3. Ada perbedaannya dengan cara mencari determinan di 2 kali 2. Dia sebenarnya juga masih mengalihkan antar diagonalnya. Maka caranya adalah kita memiliki matriks 3 kali 3 dengan nama matriks kita sebutkan adalah A. Maka kita bisa mencari determinannya. Pertama adalah dengan cara ini saurus namanya. Kita menuliskan kembali 2 entry kolom pertamanya. Jadi dua kolom pertamanya adalah A11, A12, A21, A22, A31, A32. Kita tuliskan lagi di sebelah kanannya matriks itu. Nah, ini. Lalu kita saling mengalihkan diagonalnya. Jadi yang arah panahnya ke bawah itu ditarik dari sel A11, berarti yang paling kiri, ditarik ke A33. Nah, ini diagonal pertama. Jadi ini dikalikan, jadi A11 kali A12 kali A13. Lalu yang kedua lagi, A12, A23, A31 kalikan. Kemudian kalau arah panahnya ke bawah, semuanya itu adalah tambah. Jadi A11 kali A21, A13, tambah A12 kali A23, A31, tambah. Nah, ini lagi kita tarik A13, A21, A32. Lalu itu selesai, ini A1, A12 nggak ada di sini. Kayak gitu. Jadi ini lagi, ini kita tarik dari bawah ke atas, itu muncullah perkalian diagonal dari A31, A22, A13. Tapi karena dia panahnya ke atas, kita tarik dari bawah, maka dia kurang. Kemudian yang kedua, kurang lagi A32, A23, A11, kurang A33, A21, A12. Nah, ini cara mencari determinan ketika matriks kita adalah 3 kali 3. Kita cobakan untuk matriks kita dengan matriks kita bernama A. Isinya adalah 3, 1, 2, 2, 6, min 4, min 1, 3, 0. Kemudian yang harus kita tuliskan adalah menuliskan 2 kolom pertama. Ini, 2 kolom pertama. Berarti itu adalah 3, 1, 2, 2, 6, min 4. Kemudian kita menarik diagonal dari paling kiri ke sini, ke bawahnya, maka terbentuklah ini. Maka ini kita kalikan, 3 kali 6 kali 0, karena arah panahnya ke bawah, maka jumlah. Nah, ini tambah 2 kali 3 kali 2. Oke, tambah ini lagi, min 1, 1, min 4. Oke, ini 36 nggak ada lagi misal di sini. Oke, ke sini lagi. Jadinya kurang karena panahnya ke atas. 26 min 1. Oke, ini kurang lagi. Min 4, 33. Lalu ini kurang 01 kali 2 kali 0 kali 1 kali 2. Jadinya adalah ini 0, 2, 3, 6, 4, 12. Min 1 kali 1, min 1 kali min 4, 4, 12. Jadinya min 12. Ini 12 kali 3, min 36. Nah, ini 0. Jadinya adalah 12 tambah 4. Ini tambah 12 tambah 36. Jadinya 64. Ini caranya ketika kita memiliki matriks 3 kali 3. Nah, ini kita cobakan ke matriks yang kita miliki ini. Nah, ini matriks H kita isinya adalah min 2, 58, 26, min 1, 257. Maka untuk mencari determinannya, kita tuliskan 2 kolom pertama. Jadinya terbentuklah seperti ini. Kemudian kita tarik dari diagonal paling ujung. Maka ini min 2 kali 6 kali 7, kemudian ini lagi 5, min 1, 2, nah ini lagi 8 kali 2 kali 5. Oke, selesai yang panahnya ke bawah, nah ini panah ke atas, kurang 26 kali 8, nah ini, maaf,
lalu yang 5, diagonalnya adalah ke sini, min 5, min 1, min 2, oke, kurang. Nah, ini lagi kita tarik, nah ini. Jadinya 7 kali 2 kali 5. Akhirnya dapatlah min 84 kurang 10, kurang tambah 80, ini kurang 48, 96, nah ini kurang 10, ini kurang 70. Akhirnya nilainya adalah 190. Ini determinan ketika ukuran matriks kita 3 kali 3. Oke, nah ini untuk yang 3 peluang juga, ukurannya adalah 4 kali 4 atau lebih. Nah, ini kita tidak bisa lagi dengan cara mencari dengan cara di matriks 2 kali 2, 3 kali 3 untuk yang sudah ukuran matriksnya sudah besar kayak gitu. Maka kita bisa caranya adalah dengan cara melakukan dengan ekspansi kofaktor. Nah, ini caranya. Ketika kita menggunakan dengan ekspansi kofaktor, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu itu adalah minor, kemudian kofaktor dari suatu matriks. Minor itu dinotasikan dengan MIJ, kemudian determinan submatriks setelah dihilangkan baris KJ dan kolom ke M. Nah, ini yang namanya minor. Kemudian kofaktor, ini sementara untuk kofaktor unsur AIJ, nah ini itu nanti didapatkan dari min 1 berpangkat, ini berada di baris keberapa, kolom keberapa, jadi min 1 berpangkat I tambah J, MIJ. Ini dinamakan dengan kofaktor. Jadi notasinya gini, CIJ itu adalah min 1 berpangkat I tambah J kali MIJ. Nah, ini adalah cara dinamakan dengan cara kofaktor untuk mencari matriks yang ukurannya adalah lebih dari 3 kali 3. Nah, ini coba kita tentukan bagaimana cara menentukan kofaktor sama minornya. Nah, ini kita memiliki matriks ukurannya adalah 3, 2, min 1, 1, 6, 3, lalu 2, min 4, 0. Oke. Pertanyaannya adalah, apa minor dari A12? Karena minor, maka kita notasikan dia dengan 1, 2. 1, 2, baris 1, kolom 2. Nah, ini. Ini baris 1, kolom 2. Maka, matriks yang kita baris 1, barisnya adalah 1, kemudian kolomnya adalah 2. Maka kita bisa 1, 2, barisnya 1, kita tutup baris 1, nah ini, kemudian kolomnya 2. Nah ini, kolomnya 2. Maka ini bisa kita tuliskan, yang tinggal adalah 1, 3, 2, 0. Nah ini. Jadi kita bisa menutup si baris pertama, kemudian kolom ke-2. Maka tinggallah 1, 3, 2, 0 entry-entry-nya. Maka ini entry yang tinggal kita kalikan. Jadinya kalinya adalah ini 1 kali 0 kurang 2 kali 3. Jadinya adalah min 6. Ini masih minor. Lalu bagaimana dengan kofaktor 1, 2? Maka tadi kita sampaikan untuk mendapatkan kofaktor itu adalah min 1 berpangkat min 1 berpangkat I tambah J dikali dengan MIJ. Maka ini C12, I-nya adalah 1, J-nya adalah 2. Maka min 1 berpangkat 1 tambah 2 kali MIJ. Jadinya adalah min 1 berpangkat 3. Jadinya min 1 ya. Min 1 kali min 6. Jadi hasilnya adalah 6. Nah ini. Ini untuk yang mencari kofaktor C12. Gimana kalau misalnya kita mau mencari kofaktor C23? Nah ini.
C23. Maka kita bisa menutup baris kedua, kolom ketiga. Oke, pastinya ini kita ganti warnanya. Baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga. Maka tinggallah itu adalah si ini ya, 3, 2, 2, min 4. Nah ini, maka ini kita cari apa nilai determinannya, karena ini masih notasi determinan ya. Jadi 3 kali min 4 kurang 2 kali 2, jadinya adalah min 12 kurang 4, jadinya adalah min 16. Nah, ini kofaktor ketika yang dicari adalah C23. Itu juga dengan kofaktor dari seluruh entry-entry, berarti ada C11, C12, kemudian C31, C32, kemudian C33. Nah ini. Lalu nanti ketika misalnya setiap CIJ sudah kita cari dari matriks kita, maka kita akan ini selalu mencari MIJ, dan yang membedakan nilainya itu adalah tanda positif dan negatifnya. Hal ini dikarenakan pangkat dari min 1 berpangkat I tambah J. Nah, ini kan ada negatif, ada positif ya. Oke, karena itu, maka ketika dia ganjil, maka dia negatif. Kalau misalnya genap, maka dia adalah positif. Gitu. Maka dibuatlah polanya seperti ini. Ini kan 1-1 di sini. Misalnya A11, berarti I1, J2, maka positif. Ini A2, A12. Kan ini ganjil nih. Maka min 1 berpangkat 3, jadinya min. Sehingga ditulisnya seperti ini. Positif, negatif, 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 positif, sampai selanjutnya sesuai dengan entry matriks yang diketahui itu. Nah, ini bagaimana cara mencari determinan dari matriks dengan cara kofaktor, ekspansi kofaktor ini. Maka kita bisa, caranya itu adalah dengan cara menambahkan setiap kali dari unsur-unsur suatu baris kofaktornya. Jadinya itu misalnya ini. Misal A adalah matriks yang berukuran M kali M, dan I-nya kecil sama 1, kecil sama M, dan J-nya kecil sama 1, kecil sama M. Maka berlaku determinan A itu sama dengan AI1 kali C1 kali CI1 tambah AI2 kali CI2 tambah sampai dengan AIM, CIM, kalau misalnya kita mencari ekspansi kofaktor sepanjang baris I. Sepanjang baris I. Nah, ini. Maka I-nya yang jalan ya, maka I-nya yang jalan, barisnya I-nya itu yang jalan, bagi AI1 CI1 tambah AI2 CI2 sampai dengan nanti ada lagi kalau misalnya 3 M-nya 3 AI3 CIM. CI3. Nah, ini. Kalau untuk baris J, maka untuk sepanjang bahkan baris ya, ini kolom J, maka ini adalah A1J kali C1J tambah A2J kali C2J tambah sampai dengan AMJ CMJ. Nah, ini. Lalu bagaimana prakteknya? Kita coba. Nah, ini kita menggunakan dari matriks yang kita punya, itu adalah matriks A. Matriks A ini kita memiliki isinya adalah 32 min 1, 163, min 2, min 4, 0. Maka determinannya adalah, kita mencarinya adalah sepanjang kolom J. Sepanjang kolom J. Nah, kita lihat tadi determinan A
sepanjang kolom J itu adalah dengan bentuk rumusnya adalah ini, A1J, C1J, tambah A2J, C2J, sampai dengan AMJ, CMJ. Nah, ini. Maka bisa kita tuliskan bahwasanya tadi kan adalah A1J, C1J ya, C1J, C1J tambah A2J, karena dia sepanjang katanya A2J, C2J ditambah sampai dengan AMJ, kemudian CMJ. Oke, kita masuk ke sini. Dia mintanya adalah kofaktor kolom ketiga. Maka dat-nya adalah bisa kita tulis kolom ketiga. Maka ini adalah A13, C13 tambah A23, C23 ditambah A33 kali C33. Nah, ini C33. Oke. A11, nah ini bisa kita dapatkan dari ya A13 ya. A13 itu bisa kita dapatkan dari ini -1 karena entry daripada A13-nya adalah ini -1. Kemudian kita lihat apa itu minornya ya. Maka 13, C13 baris pertama kolom ketiga. Nah, ini kita tutup, maka tinggal 162 - 4. Lalu ini M-nya, karena ini adalah, ini kan positif, negatif jadinya. Karena ini adalah M-nya -1, 2, 3. Ini dapatnya CIJ, itu kan dari -1 berpangkat IJ, ya I tambah J ya, I tambah J dari M IJ. Oke, itu kofaktornya. Maka untuk yang kedua, A-nya adalah A23 adalah 3. A3. Maka si kofaktornya adalah -1 berpangkat -1 berpangkat 2 tambah 3 kali M23. Maka -3 kali -1 berpangkat 23 ya, ini negatifnya. Jadinya baris 2, kolom 3. Maka tinggal adalah, ini kita bedakan, ini baris 2, kolom 3. Baris 2, kolom 3, ini kita tutup misalnya, jadi tinggal adalah ini 32, 2 - 4. Lalu A33 0. Kemudian CIJ-nya, kofaktornya adalah -1 berpangkat 3 tambah 3. Jadinya 6 ya. -1 berpangkat 6 adalah plus. Kemudian M33-nya adalah, berarti kita tutup kolom ke-3 dan baris ke-3. Nah, ini. Maka tinggal adalah 3, 2, 1, 6. 3, 2, 1, 6. Maka bisa kita dapatkan -1 ini kali -4 kurang dikurang 12, jadinya -16. Lalu ini 3 kali -4, berarti ini adalah -12 kurang 4, jadinya adalah -16 juga. Ini adalah 0 kali 18 dikurang 2. Jadinya itu adalah 16. Jadi 0 kali 16 jadi 0. Sehingga nilai daripada ini itu adalah 64. Oke. Itu nanti bisa Anda tambah ya untuk mencari bagaimana determinan dengan kofaktor baris 2 misalnya, kemudian kofaktor baris 3, kemudian atau kofaktor dengan kolom 1 atau kofaktor dengan kolom 2.
Oke, selanjutnya kita bahas itu adalah inverse. Jadi, matriks juga memiliki ciri khas lain, itu adalah inverse. Matriks yang ukurannya adalah bujur sangkar. Bujur sangkar ya, atau persegi. Nah, ini didapatkan dari A kali B itu sama dengan B kali A. Itu sama dengan identitas. Maka, ketika A merupakan inverse dari B, atau B merupakan inverse dari A, maka notasi yang digunakan itu adalah B sama dengan A inverse. A berpangkat min 1. Nah, ini. A berpangkat min 1, sehingga A dikali A berpangkat min 1, ini matriks A dikali dengan A berpangkat min 1 sama dengan identitas. Sehingga inverse itu didefinisikan dia dengan ini. A berpangkat min 1 sama dengan 1 per determinan dikali N join A. Nah, ini. 1 per determinan dikali dengan N join A. Nah, ini cara penulisan lain lagi ya dari matriks yang kita miliki itu. Maka bisa juga itu dengan cara A inverse sama dengan 1 per determinan A kali N join A. Determinan ini nggak boleh sama dengan 0, karena kalau sama dengan 0, maka dia menjadi tidak terdefinisi. 1 per 0 kan tidak terdefinisi. Maka adjoin A, ini disebut dengan adjoin matriks A. Adjoin A diperoleh dari mentranspos matriks kofaktor atau matriks yang terbentuk melalui kofaktor yang bersesuaian. Jadi kofaktornya kita cari dulu, kemudian kita transposkan. Nah, itu dari adjoin-nya. Misalnya ini, kita memiliki suatu matriks ukurannya adalah 2 kali 2, maka kita akan mencari determinannya. Karena ini 2 kali 2, maka determinannya adalah A kali D kurangi B kali C, atau A kali D boleh juga kurangi C kali B, sama juga. Nah, ini tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau misalnya dia sama dengan 0, nanti inverse-nya diperoleh itu adalah tidak terdefinisi. Kemudian, bagaimana kita membentuk A inverse-nya? Tadi kita sudah menentukan determinannya. Maka selanjutnya akan kita lakukan itu adalah mencari adjoin-nya. Adjoin itu adalah adjoin A, berarti itu adalah transpos dari kofaktor. Nah, ini. Maka kita harus mencari kofaktor matriks kita ini. Kofaktor matriks kita di matriks C1, di matriks 2 kali 2 ya. Maka ukurannya kita cari adalah, berarti kofaktornya adalah C11, C12, C21, C22. Maka di C11 kita tutup baris pertama, kolom pertama, maka tinggal D. Nah, ini. Lalu di C12 itu kita tutup baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom pertama, lalu maaf. Di C12 maka kita tutup baris pertama, kolom kedua, maka tinggal C. Tapi perhatikan, ini kofaktor itu kan adalah kofaktor itu adalah MIJ, MIJ. Ini min 1 berpangkat I tambah J ya. Karena 1 tambah 2, 3, berarti min 1 berpangkat 3 kali M1J. M1J-nya adalah C. Maka min 1 berpangkat 3, min 1 kali J jadinya min C. C21, berarti kita tutup baris kedua. Nilai MIJ-nya. MIJ-nya B, tapi CI ininya min 1 berpangkat 1 tambah J itu adalah min, jadinya adalah min B jadinya. C22 karena ini adalah genap, maka genap positif, maka
baris pertama, baris kedua, kolom kedua, maka adalah A, MIJ-nya, M33, M22-nya, maka kofaktor yang terbentuk adalah C11D, C12-C, kemudian C21-B, dan C22 adalah A. Sehingga adjoint-nya itu adalah ini matriks C ditransposkan, sama dengan transpos berarti kita membalikkan, mengubah kolom menjadi baris, baris menjadi kolom, kayak itu. Ini kolom DIB, maka DIB salah, maaf. D min B, maka dia berubah menjadi baris D min B. Kolom min C A berubah menjadi baris min C A. Sehingga inverse kita adalah 1 per determinannya adalah A kali D kurang B kali C kali adjoint-nya D min B min C A. Nah, inilah inverse dari matriks kita yang berukuran 2 kali 2. Nah, ini. Lalu, gimana ketika misalnya matriks kita 3 kali 3? Caranya tetap sama. Caranya tetap sama. Kita adalah mencari determinannya, kemudian mencari kofaktornya. Kita memakai matriks A kita tadi, didapatkan determinan di sana adalah 64, kemudian kita mencari masing-masing kofaktor dari matriks A kita ini. Itu adalah dengan cara min 1 berpangkat I tambah J kali MIJ. Dengan cara yang sama, diperolehlah C11 sama dengan 12, C12 sama dengan 6, C13 min 16, sampai dengan C33, kemudian kita bentuk matriksnya seperti ini, lalu kita transposkan, akhirnya matriks transposnya ini di determinan ya, maaf, ini di kofaktor, maka nanti ketika C11 kita dapatkan dari matriks ini berarti min 1 berpangkat 1 tambah 1 kali MIJ. MIJ kita di sini itu nanti akan berbentuk karena kita menghapus, anggap misalnya matriks A kita, maaf, saya tidak hafal dengan yang ininya, anggap misalnya ya, 2, 3, min 3, 0, 1, 4, 2, 5, 6 misalnya ini. Maka kita tutup baris pertama, kolom pertama. Maka tinggallah 1, 4, 5, 6. Nah, ini 1, 4, 5, 6 misalnya. Maka ini kita cari determinannya apa, kemudian kali dengan ini sehingga dapatlah ini misalnya. Ini matriksnya bukan ini ya, matriksnya nanti bisa dilihat di slide sebelumnya. Sehingga dapatlah transposnya ini. Kemudian baru kita cari A inverse sama dengan 1 per determinan kali adjoint-nya. Jadi 1 per 64 kali 12, 4, 12, 6, 2, min 10, min 16, 16, 16. Sehingga inilah determinannya. 12 per 64, 4 per 16, 3 per 16, sampai dengan 1/4 di baris ketiga dan kolom ketiga. Nah, ini cara mencari inverse untuk matriks yang kita miliki dengan ukuran 3 kali 3 dengan memakai kofaktor. Nah, ini. Sekian dari pembahasan kita hari ini. Silakan nanti Anda bahas-bahas soal yang diberikan di LMS dan itu dijadikan tugas Anda nantinya. Selamat belajar. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.